Oke, kita masuk ke buah roh yang keempat, kesabaran. Nah, ada Dik yang mau berbagi kira-kira em, kesabaran itu apa? Dan menurut kalian, Dik, kalian itu gagalnya di soal kesabaran ini di mana ya? Kalau kayaknya banyak mau diceritakan ini tentang kesabaran. Di mana ya kira-kira gagalnya tentang kesabaran itu gitu? Coba nanti dijelasin ya, Dik ya. Eh, Katanya kan Tuhan itu ini bakalan nyediain matahari setelah hujan gitu, nyediain pelangi setelah hujan, tapi kok nggak ada gitu ya. Itu bisa mungkin ya, atau terjebak di konsep itu, atau kayak mana konsepnya tentang kesabaran. Atau kamu masih gagalnya di mana ya soal kesabaran. Ya, nanti biar kita agak rubah mungkin kalau ada konsep-konsep yang nggak pas. Olan, mau mulai? Oh enggak. Fani lah, Dik. Kesabaran itu kayak mana ya, Dik, yang adik pahami? Atau sama masih belum sabarnya di mana? Menurutku sih Bang, sabar itu, sabaran itu, maaf ya Bang ribut. Lagi ribut di rumah Bang. Oke, Dik, Sabar itu silakan. kayak menahan diri dari apa yang kita lakukan, dari hal yang ingin kita lakukan. Kalau apa tadi Bang pertanyaan kedua? Yang sulit ya. Iya, belum sabarnya di mana? Yang sabarnya eh, mungkin belum sabarnya aku karena menahan diri dari emosi sih Bang. Karena aku emosian kan orangnya. Emosian atau emosional gitu. Emosian. Emosian. Emosian sih Bang. Karena itu beda ya. Oke, makasih, Dik. Silakan. Angel, sabar itu kayak mana ya, Dik? Sabar itu ketika eh, mampu bertahan sih Bang. Bertahan untuk mengontrol diri dari hal-hal yang nggak sesuai sama yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita ekspektasikan gitu. Itu sabar menurutku. Baru tadi apa? Ya, hal-hal yang belum, Belum kenapa bisa. nggak sabar ya? Ya, belum bisanya di mana? Eh, Kalau aku nggak bisa sabar itu kayak apa ya? Kayak misalnya ada nih yang janjiin sesuatu misalnya kan. eh, Lebih ke apa ya? Misalnya orang tua nih janjiin sesuatu, tapi nggak ditepatin gitu di waktu yang udah dia, misalnya yang mama bilang gitu kan. Jadi kayak kok ingkar janji lah gitu. Itu sih. Itu sih Bang. Sama emosi juga kadang-kadang ya emosi aja ngelihat orang yang nggak sesuai dengan prinsip kita, nggak sesuai dengan prinsipku yang kekeh sama pendiriannya, nggak mau dengerin orang lain. Itu sih titik-titik kesabaran yang cukup sulit lah untuk dikontrol gitu. Hmm, oke, jadi dia lebih ini ya, lebih kemampuan untuk menguasai diri ya, Dik. Itu inilah ya gambaran kesabarannya. Berarti kalau sama Angel nggak bisa berjanji lah ya? Bisa sih Bang. Oh, bisa. Untuk konteks tertentu. Oke, silakan yang lain. Monica, Dik. Iya Bang, jadi kalau menurutku kesabaran itu tentang ketekunan, tekun terhadap sesuatu. Tekun terhadap sesuatu, menuju sesuatu, gitu-gitu Bang. Jadi kalau aku sebenarnya kalau belum bisanya itu melihat proses diriku dan diri orang lain sih Bang. Misalnya kayak uh, saya kayak tentang keluarga misalnya kan. Jadi kan ada hal yang udah didoakan dari lama gitu kan. Tapi aku kayak nggak sabar gitu Bang dengan proses itu. Jadi aku maunya
cepat-cepatlah itu terjadi gitu sesuai dengan apa yang ku mau gitu. Begitu juga dengan orang lain misalnya kayak sebagai PKK tentang adik-adik. Aku tuh kayak pengen cepat-cepat lo orang ini kayak gini gitu. Maksudnya pertumbuhan apa namanya kerohaniannya itu maunya cepat gitu. Sedangkan realitanya nggak kayak gitu. Jadi aku nggak sabar dengan proses orang dan diriku gitu bang. Kayak aku juga gitu kan. Misalnya kayak apa ya? eh Ya tentang sesuatu lah gitu. Misalnya kalau udah di dunia alumni, nggak apa ya bang, nggak kadang-kadang nggak sabar. Oh kok masih di sini ya? Dilihat orang lain udah di sini gitu. Gitu sih bang. Oke, makasih sharingnya di lebih ke ketekunan ya, untuk mencapai sesuatu ya, ketekunan untuk Terhadap mencapai sesuatu bang. sesuatu, terhadap sesuatu. Iya. Terhadap sesuatu. Oke. Eh, ini Gaby, Holland, Bunga, ya. Aku mirip kayak Angel sih, Bang. Pendapatku. Holland beda. Jadi, Bentar, Bang. Cek, dengar nggak Bang? iya, iya. Silakan, Di. Kalau kalau menurut aku Bang, kesabaran itu ya hampir mirip dengan Angel lah. Ketika kita bisa menahan diri, eh, dan ketika kita bisa apa ya? hmm, Gimana ya bilangnya sabarnya? Ya itu sih, sabar itu tentang bagaimana kita bisa menahan diri tentang apa? Menahan diri dengan apa yang kita inginkan. Padahal itu bukan yang kita butuhkan gitu sih Bang. Terus untuk kesulitan aku dalam bersabar, apa ya? Ini sih ya jatuhnya ya, apa sih Bang? Karena sering bersabar juga dan sering diremehkan sih biasanya orang sabar itu yang membuat kita pun jadi kayak eh, apa mikirnya jadi aneh-aneh dan kebawa emosi. Jadi kayak Iya, pengalaman pribadi saking lah. sabarnya ya, saking sabarnya jadi diremehkan. Oke, oke, I see. Yang lain, udah ya. Oke. Nah, kita masuk ke Bang Sir ya. Eh, kita lebih banyak diskusi aja. Jadi nanti ayat-ayatnya soalnya di bawah tuh. Jadi kita nggak usah baca ayat dulu. Oke, buah roh kesabaran. Jadi pertama kita perlu tahu dulu bahwa kesabaran itu kira-kira apa ya yang digambarkan Alkitab dan sorry, gimana ya? Oke, kesabaran itu kira-kira yang kayak mana ya? Jadi, tapi terlebih dahulu kita mau melihat kayak mana tadi ya konteks dari kesabaran yang dunia ini tawarkan, yang adik-adik juga sampaikan tadi ya. Jadi kesabaran di dalam Alkitab itu dia bukan upaya untuk menghilangkan emosi ya. Jadi emosi ini pun adalah salah satu ciptaan Tuhan. Emosi ini juga suatu ciptaan, itu bagian dari ciptaan yang Tuhan buat ada, agar akhirnya dia bisa dimanfaatkan untuk suatu kreasi tertentu. Itu keuntungan dari emosi ya, makna dari suatu keindahan, pesan dari suatu keindahan. Cuma karena kita udah berdosa, akhirnya ada penyimpangan emosi, ketidakkudusan emosi. Itu sampai akhirnya dia kurang bermanfaat kayak gitu. Tapi akhirnya bisa kita mengerti bahwa emosi itu pun adalah salah satu bagian dari satu esensi dalam ciptaan. Jadi makanya dalam Alkitab itu kita nggak ada sebenarnya pesan-pesan untuk menghilangkan emosi. Ya. Karena Allah kita juga digambarkan sebagai Allah yang pencemburu, Allah yang juga marah terhadap segala Itu nggak sesuatu. kita goreng. Ya, jadi eh, bukan upaya untuk menghilangkan emosi. Bahkan kesabaran di dalam Alkitab juga bukan upaya untuk menghilangkan tanggung jawab, bukan untuk menghilangkan kompromi, atau bahkan sampai akhirnya adanya rasa malas. Kayak gitu. Takutnya nanti
kita jadi sulit membedakan antara kesabaran dengan malas. Ya, antara kita sabar atau kita sedang kompromi. Kayak gitu. Atau sedang nggak bertanggung jawab terhadap sesuatu. Ya, misalnya apa? Misalnya kayak gini sederhananya, ya harusnya udah melayani tapi nggak melayani. Itu kan berarti ada satu eh, apa ya, kesabaran yang nggak benar kayak gitu. Ya harusnya dia udah jadi pemimpin rohani, tapi akhirnya dia ini ya nggak jadi pemimpin rohani dengan persiapan yang udah baik, dengan bagaimana Allah juga terlibat untuk mempersiapkan dia, tapi akhirnya nggak jadi. Itu jadi ada satu konsep kesabaran yang mungkin nggak dia praktekkan gitu, atau bahkan si pemimpin rohaninya nggak praktekkan. Harusnya udah bisa berdoa, tapi sampai sekarang nggak bisa mimpin doa. Harusnya udah mampu membedakan pengajaran, tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Berarti ada satu tanggung jawab yang nggak dikerjakan selama ini. Atau bahkan mungkin terlalu kompromi, atau bahkan terlalu malas. Seperti itu. Jadi itu bukan bagian dari kesabaran. Karena atribut dari kesabaran itu juga ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, ada kesetiaan di dalamnya. Karena ini adalah bagian dari buah roh. Gitu. Ada penguasaan diri di dalamnya. Jadi eh, ada damai sejahtera yang daripada Allah. Jadi nggak kompromi sebenarnya ya. Sampai nanti ada kan yang bisa ini sampai akhirnya dia membiarkan orang berdosa. Itu bukan kesabaran. Ya udahlah nggak apa-apa lah dia berdosa karena kan dia masih sakit. Dia masih sakit, tapi biarlah dulu dia merokok-merokok kayak gitu. Itu bukan kesabaran. Kayak gitu ya. Karena kesabaran itu tidak menghilangkan atributnya yang lain. Kayak gitu. Sukacita, damai sejahtera, ya kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya. Ya itu. Jadi takutnya nanti kita jadi sulit membedakan antara kesabaran atau kompromi. Ya, atau sedang nggak bertanggung jawab. Atau sedang malas sebenarnya. Itu bukan kesabaran. Ya. Tapi secara sekuler mungkin kita akan punya pengertian yang kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut konteks hidup orang percaya di dalam Alkitab. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kira-kira tadi ya udah dapat ya gambarannya. Ternyata konsep dari kesabaran itu dia nggak menghilangkan eh, bagian dari buah roh yang lainnya. Dia nggak menghilangkan tanggung jawab. Kesabaran itu bukan rasa malas, ya. Kesabaran itu juga bukan kompromi. Apalagi kompromi terhadap dosa itu bukan kesabaran. Tapi akhirnya kita perlu menyadari bahwa konteks orang Kristen di tengah-tengah dunia atau bahkan yang digambarkan Alkitab itu emang kayak mana? Orang Kristen yang digambarkan di dalam Alkitab itu, dia mampu menantang zaman. Itu orang Kristen ya. Dia mampu melampaui keadaan sulit. Dia bukan ditantang, tapi dia yang menantang dunia. Makanya pertumbuhan orang beriman, orang Kristen di dalam Alkitab, itu justru terjadi di masa sulit sebenarnya ya. Jadi pertumbuhan iman kita sebenarnya itu kelihatan ketika kita bisa menghadapi masa-masa sulit. Ya, orang-orang besar yang ada dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mampu bersabar ketika menghadapi pergumulan. Ya, justru di tengah-tengah pergumulan, orang Kristen itu bisa menonjol, bisa berdampak, makanya akhirnya ya dia bertumbuh, dia bermanfaat untuk orang lain. Dan Alkitab juga menunjukkan bahwa kedamaian atau kestabilan ya hanya ada di dalam kehadiran Allah. Ini udah kita bahas kemarin. Damai sejahtera itu yang kayak mana? Damai sejahtera itu ternyata beda sama yang ada di dunia ini. Damai sejahtera itu dia adalah yang karena Allah, yang karena Tuhan. Jadi bukan healing, bukan soal apa yang di luar yang kita dapatkan, tapi kedamaian itu adalah karena kehadiran Allah. Ya, ini banyak dibahas sama Daud ya. Hanya pada Allah saja aku berlindung. Allah gunung batuku, benteng keselamatanku. Ya, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu semua dari Allah dan
karena Allah. Inilah konteks yang digambarkan di dalam Alkitab. Jadi kita pun perlu mengacu kepada hal ini. Jadi orang Kristen itu dia bisa bersabar sekalipun di masa sulit. Dia bisa beroleh damai sejahtera sekalipun ya keadaan itu nggak stabil. Karena apa? Karena kedamaian atau kestabilan yang didapatkan oleh orang Kristen itu hanya ada di dalam Allah. Misalnya apa? Kayak Salomo ya. Salomo udah punya semuanya. Udah punya semuanya. Tapi dia ya gitu ya. Punya 1.000 istri. Dia menyembah berhala. Kayak gitu. Jadi ada satu kehausan yang pengen terus diisi sampai akhirnya ada penyimpangan di dalam hidupnya. Hidupnya Salomo. Dia udah punya semuanya. Kayak gitu. Tapi nggak ada damai. Sampai akhirnya karena dialah maka bangsa Israel itu pecah. Nggak ada damai sejahtera di dalam keturunan bangsa Israel. Seperti itu. Nah, apa itu kesabaran Kristen? Kesabaran Kristen ya adalah bagian dari buah roh. Jadi ini bagian dari buah roh. Kesabaran itu dia nggak terpisah dari bagian-bagian lainnya ya. Dia nggak terpisah dengan kasih, sukacita, dan seterusnya. Tapi ini adalah satu bagian yang sedang kita lihat. Ya, jadi berkaitan juga karena ini adalah buah roh. Ini berkaitan dengan karakter Allah di dalam Yesus Kristus. Karena buah roh atau roh kudus itu hanya akan dimateraikan di dalam diri orang percaya karena kita beriman kepada Kristus. Hanya kepada orang yang beriman kepada Kristuslah buah roh ini akan ada. Kayak gitu. Kesabaran Kristen itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Kristus. Seperti itu. Ya. Nah, karakter Allah di dalam Kristus itu seperti apa? Ya, bisa kita lihat kalau Calvin itu dia menyamakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karakter Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Karakter Allah itu seperti apa? Dia panjang sabar, long suffering. Kayak mana akhirnya sabarnya Allah melihat umatnya itu yang disiksa tadi ya, tentang Musa, 400 tahun disiksa, ya diperbudak oleh Firaun. Tapi akhirnya Tuhan itu panjang sabar melihat keadaan itu. Atau di dalam hidup Yesus Kristus yang menjalani kehidupannya 33,5 tahun. Ya. Jadi jangan kira, ini kemarin udah berulang kali Abang bilang, Yesus Kristus itu dia tahan menderita, tidak hanya di kayu salib, tapi hidup sebagai manusia yang sempurna. Yesus itu juga menahan diri. Ya, dia juga berjuang, dia juga berupaya di situ. Seperti itu. Ya, dia taat, dia punya penguasaan diri yang sempurna menjadi manusia. Kalau adik-adik ingat, ya, pernah kita bahas juga tentang KTK pagi-pagi benar. Yesus sudah berdoa, ya, dan itu dia lakukan nggak hanya sekali dua kali, tapi sebagai orang yang menaati Taurat konsisten. Jadi kayak mana Yesus itu ya sebagai manusia, misalnya kan ada orang nih, ya orang Farisi, ahli Taurat yang udah punya motivasi yang nggak benar, yang udah mau menjatuhkan Yesus, tapi Yesus bisa loh meladeni dengan baik. Ya karena apa? Ya karena dia memang Tuhan dan dia punya kesabaran yang sempurna. Dia tahan menderita sebagai manusia. Misalnya kayak mana ya seorang murid yang menjual Yesus itu kayak mana ya rasanya? Seorang murid yang menjual gurunya sendiri, guru yang mengasihi Yudas, tapi akhirnya Yudas menjual dia. Itu kayak mana rasanya ya? Atau melihat akhirnya anak-anak Tuhan di abad pertama itu disiksa di masanya Nero. Atau bahkan termasuk Saulus sebelum Paulus. Bagaimana Allah melihat orang-orang Kristen itu diperbudak, ya, disiksa, dirajam, atau bahkan dimasukkan ke Koloseum untuk dimakan sama singa-singa. Sampai akhirnya mereka mati martir. Yesus, Tuhan kita mampu ya sabar melihat hal itu, dan bahkan ketika menjadi manusia pun dia tahan menderita. Dia tahan diludahi, diolok-olok, ya waktu mau dirajam kan, dia nggak menyampaikan perkataan yang sama. Kadang-kadang kalau orang marah sama kita mudah untuk marah balik. Kita punya alasan untuk marah. Ya, kalau orang lebih kasar lagi, kita bisa lebih kasar lagi.
Kalau sama juga ya, akhirnya itu bisa merembes juga ke media sosial. Kalau orang buat sesuatu yang jelek ke kita, buat story yang jelek tentang kita, kita bisa buat lebih jelek lagi. Gitu. Kalau orang akhirnya menghakimi kita bisa buat sesuatu yang menghakimi dia balik lagi. Kayak gitu ya. Atau bahkan saat disalibkan pun Yesus itu tahan menderita. Ya. Waktu disalibkan, kayak mana Yesus disalibkan, dia nggak ada loh mengutuki kita. Sialan kalian ciptaan yang kurang ajar. Ya, aku bisa turun dari tempat ini. Biar kalian tahu aku siapa. Tapi dia nggak kayak gitu. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Jadi waktu disalibkan pun, Yesus tahan menderita. Jadi di kayu salib atau bahkan di dalam kehidupan Yesus, kelihatan kesempurnaan dari kesabaran Allah. Kesempurnaan kesabaran Allah yang positif itu kelihatan di kayu salib. Ya, kelihatan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kesabaran Allah yang sempurna, yang panjang sabar itu kelihatan di kayu salib. Ya, anaknya yang tunggal itu akhirnya mengorbankan dirinya. Jadi pelajaran yang diperoleh akhirnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan bahkan melalui karakter Allah, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa sebenarnya kita perlu mengerti ya untuk punya sesuatu yang ini ya, untuk punya virtue atau kebijaksanaan tentang kesabaran ini, Dik. Kita perlu tahu apa makna dari itu semua, apa makna di balik kesabaran. Pelajaran yang diperoleh bahwa melalui pengorbanan Yesus kita belajar bahwa penderitaan membuat kita teruji. Dan akhirnya kita bisa lihat apakah kita sudah sabar atau belum. Penderitaan itu bisa melihat bahwa apakah kamu itu udah sabar atau belum. Jadi bisa dicek. Aku ini orangnya udah sabar atau enggak ya? Aku ini masih orang yang menghakimi balik ketika aku dihakimi enggak ya? Jadi itu juga bahayanya, Dik. Bahayanya kita ketika punya prosperity, punya segalanya, itu bahayanya. Kita jadi nggak kenal siapa diri kita. Kita nggak bisa melihat bahwa apakah kita ini udah berbuah atau enggak. Jadi keuntungannya, ya ada sih sedikit keuntungannya. Ketika kamu ada di dalam penderitaan, kamu bisa bisa melihat bahwa apakah kamu udah berbuah atau belum. Ya, kamu udah tahan uji atau belum. Melalui penderitaan itu bisa dilihat. Jadi nggak hanya melalui penderitaan hidup, termasuk ketika kamu berrelasi dengan orang lain. Ketika kamu mungkin dilukai orang lain, itu membuat kita teruji dan bisa melihat bahwa apakah kita udah sabar atau belum. Apakah kita ini masih pendendam atau enggak. Apakah kita ini masih pemarah atau enggak ya. Kayak gitu ya, Dik. Karena dari setiap karakter dari ciptaan itu biasanya akan memakai kemampuannya untuk menyiksa orang lain. Seperti itu. Jadi misalnya gini ya, misalnya laki-laki ya, laki-laki itu kan dianggap punya fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Jadi biasanya kedua pihak ini akan memakai kekuatannya untuk menghakimi atau untuk menyerang pihak lainnya. Kayak gitu. Misalnya ya, laki-laki itu biasanya akan uh, menyiksa secara fisik. Tetapi perempuan juga bisa menyiksa secara emosional. Menyiksa orang lain maksudnya ya. Mereka tahu cara-caranya. Mereka tahu kayak mana caranya biar orang lain nggak suka sama dia. Perempuan lebih tahu itu. Tapi sekali mungkin kalau laki-laki ya, mereka ya tinggal itu. Siap-siap aja kena banting, kena pukul. Kayak gitu deh. Jadi itu suatu kekuatan yang akhirnya disalahgunakan karena kita udah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ya orang-orang yang beriman kepada Kristus harusnya bisa melihat penderitaan itu sebagai suatu kesempatan agar akhirnya uh, bisa menguji dirinya sendiri apakah dia udah cukup bertumbuh atau enggak. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi apakah kesabaran Kristen berarti kompromi pada dosa? Tidak. Kesabaran Kristen tadi ya, ketika ada realita yang harus dihadapi, ketika akhirnya kita harus berhadapan dengan penderitaan, karena melalui penderitaan lah akhirnya kita bisa melihat apakah kita udah bertumbuh atau enggak. Oh, berarti akhirnya kesabaran kita itu ya kompromi lah ya dengan keadaan.
menikmati keadaan itulah ya, akhirnya nggak berbuat apa-apa, sabar. Sabar aja, tunggu masanya. Akan ada pelangi sehabis hujan, kayak gitu ya. Apakah kesabaran Kristen berarti kompromi pada dosa atau kompromi pada keadaan? Tidak. Ya. Coba Dek, satu orang baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, siapa bisa? Satu orang langsung aja Dek. 2 Petrus 3 ayat 9. Ada yang udah? Holland udah? Silahkan. 2 Petrus 3 dan Tuhan kita Allah yang Oke. Abang baca ulang ya. Tadi putus-putus. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, kesabaran Kristen itu kan, dia bukan kompromi ya, bukan kompromi pada keadaan. Tetapi ada toleransi untuk menuntut pertobatan. Jadi, toleransi bukan kompromi, itu beda. Tetapi ada toleransi untuk menuntut pertobatan. Karena kasih selalu lebih besar. Jadi, kesabaran Kristen bukan kompromi pada dosa, membiarkan dosa itu terus terjadi, enggak. Tapi, sekalipun mungkin ada masanya, ada rentang waktunya untuk pertobatan. Ada rentang waktunya kan untuk pertobatan. Di dalam di dalam ini ya, di dalam transisi untuk pertobatan itu ada pengharapan. Ya, ada pengharapan akan yang baik, yaitu apa pertobatan. Ada belas kasih, kayak gitu. Jadi bukan kompromi. Oh, bisanya nanti itu dia sedang berproses untuk bertobat. Kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi bukan kompromi. Ya udahlah, biarlah dia kan lagi menderita, dia lagi tersakiti. Jadi wajarlah dia nangis-nangis, mengurung diri di kamar, gak makan, menyiksa diri gitu ya. Itu bukan ini ya, bukan kesabaran. Eh, apa ya? Respon kita ini mungkin dalam relasi ya, Dek. Ada juga ini, ada abang tahu keluarga yang karena anaknya mungkin depresi, dia sampai suka-suka anaknya. Ya udahlah, biarlah Pak, dia kan lagi sakit gitu. Biarlah, dia kan lagi sakit. Jadi suka-sukanya lah dulu ya. Nanti kan dia adanya masanya pulih lagi depresinya itu, jadi normal lagi, nggak marah-marah. Itu bukan ini ya, bukan kesabaran namanya. Tapi ada satu toleransi, ada suatu pengharapan yang baik bahwa anak ini pun dia harus bertobat kayak gitu, dia harus pulih karena ada kasih yang lebih besar. Tapi ketika ada pengharapan berarti ada batasnya kan? Berarti kesabaran ada batasnya, yaitu apa? Melalui kemarahan yang suci. Kemarahan yang suci. Karena dalam Alkitab pun, ya bang, tapi kan Tuhan itu panjang sabar. Ya, Tuhan panjang sabar, tapi kan tetap ketika melalui kematian kita akan dihakimi juga kan? Siapa yang hakimi? Allah juga. Kayak gitu. Ya, kita sebagai ciptaan menyadari kita punya batasan kayak gitu. Kita punya limitasi kayak gitu untuk bertobat. Karena Tuhan kasih itu sebagai toleransi agar kita bertobat, kata 2 Petrus 3 tadi, ayat 9. Ya, Tuhan bukan lalai, tetapi supaya kita berbalik dan bertobat. Berarti kesabaran itu ada batasnya. Ada batasnya. Melalui apa? Kemarahan yang suci. Tetapi ini juga, Dek. Oh iya, Bang, berarti ada batasnya ya. Ya udahlah, berarti inilah ya, kita gak usah lagi komunikasi sama dia, udah cukup gitu. Dia udah menyakiti aku, udah sampai segini aja batasku ini. Itu udah dia udah lewat ini, Bang. Udah lewat. Jadi sekarang ya udah, gak usah lagi putuskan komunikasi, ya blok semua, udah singkirkan. Gak ada lagi, ya dia pun menghubungi aku, ya gak usah lagi hubungi, udah selesai, pokoknya aku udah selesai. Aku udah cukup tersakiti dibuat dia. Nggak kayak gitu juga ya. Maksudnya batasnya ini. Kayak gitu. Tapi tetap ada ini ya, tentang ada orang yang berdosa. Ini abang lupa ada di Injil misalnya. Ada orang berdosa. Apa yang harus kita lakukan agar dia berbalik? Ya panggil satu orang dulu.
Kalau dia nggak mau, ingatkan dulu dia di bawah empat mata. Artinya face to face. Tapi kalau akhirnya dia nggak sadar, panggil orang lain. Kalau dia nggak sadar juga, gitu, ingatkanlah dia di hadapan jemaat. Tapi kalau dia juga enggak, ya udahlah, anggaplah dia sebagai orang yang bukan orang percaya. Berarti dipertanyakan kelahir baruannya. Dipertanyakan bagaimana imannya kepada Kristus. Karena dia nggak mau berbalik, dia nggak mau sadar, gitu ya. Tapi di satu sisi, kemarahan yang suci ini pun perlu akhirnya kita menguji diri kita sendiri. Ini bang, aku marah yang suci kok aku ini. Karena ini demi kebaikan dia. Padahal sebenarnya motivasi kita ini nggak baik. Ingat ya tentang damai sejahtera kemarin. Menegur itu apa? Didasari dengan kasih. Didasari dengan kasih. Mengingatkan juga dengan kasih. Karena kasih. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ya kesabaran Kristen itu dia bukan kompromi ya. Gitu, tetapi ada toleransi, ada pengharapan akan yang baik terhadap diri seseorang. Oke, jadi di dalam kekristenan itu ternyata ada dua jenis kesabaran. Ada dua jenis kesabaran dalam kekristenan yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Ada dua jenis kesabaran, yaitu kesabaran pasif dan kesabaran aktif. Tapi ingat sekali lagi ya, jadi kesabarannya ini dia buah roh yang karena Kristus dan dia nggak lepas dari buah yang lainnya ya. Jadi ada dua jenis kesabaran yang tidak boleh terpisahkan, yaitu kesabaran pasif dan kesabaran aktif. Kesabaran pasif itu adalah long suffering, itu atau tahan uji, ya, panjang sabar, tahan menderita. Jadi dia eh, karena dia sadar belas kasihannya Tuhan dalam hidupnya, ya, dia rela menderita untuk waktu yang lama. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat di dalam hidupnya. Jadi dia panjang sabar karena dia tahu bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidupnya. Dan dia nggak sumbu pendek. Maksudnya ketika ada orang yang oh, apa ya, mungkin marah sama dia atau ngelakuin kesalahan sama dia, dia nggak langsung nonjok gitu. Ada kan orang gitu ya, baru diomongin dikit atau bahkan lain aja kita ngelihatnya, dia udah maki-maki misalnya ya. Semua nama-nama kebun binatang udah keluar gitu. Itu ciri orang yang sumbu pendek, mudah terbakar. Tapi karena dia sadar Allah yang berotoritas, dia sadar Allah juga membentuk setiap pribadi. Makanya dia panjang sabar. Gitu. Dia memiliki kemampuan untuk berserah pada Tuhan. Dan dia menerima kehendak Allah tanpa limitasi. Ya, ini mungkin bisa dilihat kayak Ayub. Ayub itu ya dia cukup panjang sabar. Eh, itu kan kalau adik-adik lihat kayak mana akhirnya itu kan dipulihkan Tuhan. Itu masa pemulihannya nggak cepat juga. Seakan-akan langsung Tuhan balikkan. Anak-anaknya, hartanya langsung balik semua. Kan nggak gitu kan cara Tuhan bekerja. Tapi Ayub juga orang yang panjang sabar. Gitu. Jadi ini ya, di dalam ini abang takutnya adik-adik, oh iya ya kata Bang Yu harus sabar gitu. Tapi ingat deh, di dalam Alkitab juga ada loh tahap-tahapannya ya. Nggak salah akhirnya kalau kayak Ayub, dia itu meratap, meratap. Nggak salah ya, Dik. Tengoklah dia Bang, dia itu lagi galau-galaunya itu karena sedih. Masa dia orang Kristen nggak berjuang? Ada loh di dalam Alkitab juga masa untuk berkabung. Ya, masa untuk menangis di hadapan Tuhan. Kalau memang belum, kalau masih sedih, ya sampaikanlah ratapan itu. Kayak gitu. Kalau adik-adik lihat Mazmur itu, Dik. Kalau Mazmur itu kan, pemazmur itu biasanya meratap terus. Sampai akhirnya dia ingat kebaikan Tuhan dan dia bersyukur. Jadi ratapannya itu selesai gitu. Cuma kan kita seringkali ratapannya itu nggak selesai. Kita cari pelampiasan yang lain, makanya akhirnya muncul lagi tiba-tiba kayak gitu deh. Muncul lagi kesedihan itu tiba-tiba karena perkabungan kita itu sebenarnya belum selesai. Kalau memang belum selesai ya merataplah di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak boleh juga nganggap melihat orang, ih lemah kali dia, hanya itu aja pun masih meratap sampai selama ini. Nggak boleh kayak gitu ya.
Setiap orang itu punya beda ininya, masanya, periode ratapannya. Kalau masih belum pulih ya udah, menangis di hadapan Tuhan, berbicara di hadapan Tuhan, selesaiin. Sampai akhirnya kamu ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan kamu bisa pulih. Itu lebih baik daripada akhirnya sedih, tiba-tiba ayo menyangkal diri, langsung nangis atau apa. Maksudnya apa ya? Itu namanya bukan menyangkal diri juga ya, tapi ada penipuan diri namanya. Lebih ke penipuan diri. Kayak gitu. Sebenarnya masih sedih tapi ya udahlah. Tapi nggak juga kita siram dengan garam juga ya. Nggak juga gitu. Akhirnya kita tambah garamnya biar makin perih. Nggak gitu juga. Tapi akhirnya ya dibiarkan aja tetap ada. Gitu. Diakui akhirnya sifat itu. Sifat atau kelemahan kerentanan kita di hadapan Tuhan. Makanya kita akhirnya pulih kan. Berani untuk menghadapi. Kayak gitu. Tapi yang terpenting dari situ adalah kesabaran pasif itu pun akhirnya menerima bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidupnya. Kayak gitu. Kapan waktunya Tuhan yang tahu. Oke, itu dia kesabaran pasif, long suffering, panjang sabar. Misalnya kayak Daniel juga ya, ini soal ingat-ingatan bagi yang bekerja. Daniel juga itu dia bekerja, kalau adik-adik lihat dia cukup lama dari masa mudanya sampai tuanya. Itu dia Nebukadnezar yang berbeda loh. Nebukadnezar yang berbeda, artinya Daniel itu bekerja, dia dari muda sampai tua di situ-situ aja. Tapi ya udahlah, mungkin adik-adik punya pergumulan yang lain kayak gitu ya. Tapi Daniel adalah orang yang setia sama panggilannya, setia sama pimpinan Tuhan di situ. Ya, jadi panjang sabar juga dia. Bahkan ketika dia juga dicampakkan ke ini ya, dicampakkan ke gua singa, itu dia juga datang kepada Tuhan, percaya, berdoa, kayak gitu. Itulah kesabaran Kristen yang pertama ya, kesabaran pasif atau long suffering. Yang kedua, kesabaran aktif atau ketekunan. Ya, ada juga ketekunan. Ada jadi sabar itu dia bukan hanya pasif, percaya bahwa Allah itu berotoritas dalam hidupnya, percaya waktunya Tuhan. Ya, itu kesabaran yang pertama. Tapi satu sisi, kita nggak boleh juga lupa kesabaran yang aktif, tekun. Tekun mengerjakan sesuatu itu pun adalah wujud dari kesabaran. Tekun untuk mengerjakan tanggung jawab misalnya, itu adalah kesabaran. Jadi, sabar di dalam tindakan, ya, di dalam tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah kesabaran aktif atau ketekunan. Mengerjakan apa yang Tuhan mau, itu kesabaran. Kesabaran yang aktif. Dan melalui proses dengan tekun. Ya, dicoba pelan-pelan. Dilalui. Jadi, bukan rasa malas, tapi ada konsistensi untuk mengerjakan tanggung jawab. Dicoba apa yang bisa. Itu kira-kira ya. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Kayak tadi ya misalnya kayak Yusuf. Yusuf itu pun dia panjang sabar. Yang pertama di satu sisi, long suffering. Kesabaran pasif dia ada. Ya, dia sabar. Misalnya apa? Ada yang bisa cerita tentang Yusuf? Misalnya Yusuf itu kan dia tetap loh percaya kepada Tuhannya bangsa Israel sekalipun dia di eh, dimusuhi sama saudara-saudaranya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia juga dibuang gitu ya. Mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dia dibuang ke suatu sumur. Dia tetap sabar. Dia nggak menghujat saudara-saudaranya. Terus sampai akhirnya dia juga dibawa ke ini ya rumahnya Potifar. Dia tetap setia. Dia nggak ada dikatakan ini ya nggak bertanggung jawab. Tapi dia setia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Terus dia juga dibuang akhirnya di penjara karena dituduh melecehkan Potifar. Dia long suffering. Dia percaya kedaulatannya Tuhan. Tetapi di satu sisi, Yusuf itu juga dia tekun, dia tekun, dia akhirnya kan di rumahnya Potifar pun segala sesuatu dipercayakan ke Yusuf di dalam rumahnya Potifar. Termasuk dalam penjara pun dia setia gitu, Yusuf. Jadi eh, itu hal yang bisa kita teladani, termasuk kayak Maria. Maria itu juga dia tekun, ya long suffering. Artinya dia juga punya kehidupan doa yang baik.
Dia pergi ke Mesir, waktu Tuhan suruh pergi ke Mesir. Akhirnya dia balik pulang kampung untuk mendaftarkan diri. Dia balik lagi ke ke Bethlehem, kayak gitu ya. Dia balik akhirnya Yesus dilahirkan di Nazaret. Jadi ada konsistensi dalam kehidupannya. Tetapi dia juga long suffering, tahan untuk menderita, termasuk menjadi ibunya ini ya seorang ibu gitu ya dari Yesus Kristus seperti itu. Dia tahan menderita. Jadi ini ya ada dua jenis kesabaran Kristen, kesabaran pasif dan kesabaran aktif. Percaya kedaulatannya Tuhan dan tekun mengerjakan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, kita masuk ke, kalau nggak ada, kita masuk ke motivasi yang mendasari dua jenis kesabaran tadi. Jadi itu nggak hanya sekedar dikerjakan, ada motivasi yang mendasarinya. Bahwa apa? Bahwa menikmati kehidupan pribadi untuk mengejar Kristus terus-menerus. Karena apa? Tadi di awal udah kita bahas bahwa hanya karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada hikmat, ada pengetahuan dan damai sejahtera. Jadi intinya apa? Lupakan dirimu dan layanilah Dia. Itu. Jadi ada motivasi untuk melupakan diri dan akhirnya menjadikan Kristus itu Tuhan di dalam hidupnya. Jadi, tapi itu tetap ada poin menikmati ya, ada poin menikmati keberadaan Kristus di dalam hidupnya. Jadi menikmati kehidupan pribadi untuk mengejar Kristus terus-menerus. Jadi orang-orang yang kayak gitulah orang-orang yang bisa panjang sabar, orang-orang yang tekun mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan secara konsisten. Nah, bagaimana cara mempraktikkan dua jenis kesabaran tadi? Ya, long suffering, panjang menderita karena percaya kedaulatannya Tuhan, sama yang kedua hidup tekun. Cara mempraktikkan dua jenis kesabaran tadi. Coba kita baca deh. Gaby bisa deh. Gaby, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bisa? Atau Angel, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bisa, Bang. Oh, Gaby. Oke. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Silakan, Dik. Ulangan 6 Ayat ayat 4 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Judulnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke. Itu ya. Jadi ini apa ya? Dah, Bang. Pak. Oke, Dik. Thank you. Ini kehidupan bangsa Israel, ingat Dik, sangat dekat ternyata kehidupan mereka sama firman Tuhan. Ya. Yang pertama ya panggilan untuk mengasihi Tuhan Allah. Ya, ingat bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Terus eh, akhirnya Tuhan memerintahkan bahwa firman itu harus diulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya, dibicarakan juga ya. Jadi firman Tuhan itu ternyata dalam hidup yang Tuhan mau untuk dilakukan bangsa Israel, itu nggak hanya diajarkan, ya, tapi diulang-ulang, terus jadi bahan pembicaraan. Lalu jadi eh, bicarakan waktu kau duduk, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, ayat 7. Dan apabila engkau bangun. Jadi itu dibicarakan ternyata. Terus diikat lagi ya. Diikat, ada ayat hafalannya, kayak gitu ya. Oke. Oke, nanti kita akan simpulkan. Apa kira-kira pesan dari situ? 2 Timotius 4 ayat 2, silahkan.
Siapa ini? Monica bisa? 2 Timotius 4 ayat 2. Bisa, Bang. Allah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, itu ya tadi. Jadi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Jadi kayak mana akhirnya eh, Paulus pun mengingatkan ke Timotius kan di 2 Timotius 4 ayat 2 untuk siap sedia. Jadi nggak hanya siap sedia, tetapi eh, nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi kita pun diingatkan untuk tahu firman Tuhan, tahu untuk menyampaikan firman ke orang lain, untuk siap sedia, dan akhirnya nggak hanya mengajarkan, tetapi juga mengingatkan apa yang salah dan bahkan menegur. Kayak gitu dengan segala pengajaran. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, Bunga. Aku Bang, Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, jadi di situ juga dikatakan bahwa merenungkan firman siang dan malam. Ya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dia kayak seperti pohon yang ada di tepi aliran air kayak gitu ya. Jadi ternyata kehidupan orang Kristen itu dia nggak hanya di PL, di PB juga bahkan Paulus khususnya untuk Timotius dia mengingatkan itu juga. Jadi dalam mempraktikkan kesabaran, ya kita tadi sadar bahwa ada kedaulatannya Tuhan, tapi ada juga bagian kita untuk tekun ya. Apa yang dijalankan oleh orang yang tekun itu? Dia dimulai dengan apa? Ya, mendengarkan firman berulang-ulang. Jadi ada satu kerinduan dalam dirinya untuk terus mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa ditaburi oleh firman Tuhan, untuk jadi benih yang bertumbuh, jadi benih yang baik. Dan uh, tadi juga ya kayak di Mazmur, merenungkan akhirnya firman itu juga direnungkan berulang-ulang, siang dan malam. Dan tadi juga diingatkan di ulangan ya, bahwa firman Tuhan tentang Tuhan itu juga jadi bahan pembicaraan ternyata di dalam keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam interaksi seperti itu. Jadi di dalam konsistensi untuk bertumbuh, untuk taat, untuk tekun di hadapan Tuhan, ya kehidupan yang sabar gitu ya, sabar yang dalam definisi aktif tadi atau sabar dalam perspektif tekun tadi, dia adalah orang-orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Ada satu kerinduan untuk haus akan firman Tuhan. Dan nggak hanya itu, tapi dia juga sering membicarakan itu. Itu jadi poin pembicaraannya di dalam diskusinya. Nggak hanya keluarga, nggak hanya sesama, tapi juga dalam interaksinya dengan sesama. Jadi dia juga bukan orang yang hanya mendengar tadi ya di ayat-ayat tadi. Dia juga disuruh untuk mengajarkan, memberitahu, menyampaikan apa yang salah. Makanya di dalam interaksi orang percaya, dia nggak bisa hanya jadi pendengar yang baik, tapi dia juga adalah seorang pemimpin rohani, seseorang yang membimbing orang lain, yang membawa orang lain ke tempat yang benar. Kayak gitu, Dik. Jadi, itu jadi bahan pembicaraannya. Kayak gitu. Ya. Jadi, ya itu yang mereka lakukan. Nggak hanya di rumah, nggak hanya dalam keluarga, dalam sesama. Bahkan ada panggilan juga untuk menegur dengan kesabaran. Nggak hanya ditegur, tetapi dengan pengajaran. Artinya dia membimbing orang lain. Nah, pertanyaannya, kita yang ada di sini pernah nggak ya
kita tekun melakukan apa yang Tuhan mau dengan apa? Dengan membimbing orang lain, menasihati orang lain. Tentu ada belas kasih gitu ya, ketika menyampaikan sesuatu ke orang lain. Bahkan dia bicara tentang Tuhan ke orang lain. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau itu ya, termasuk dalam interaksi antara uh, Paulus, bukan Paulus ya, antara cuma di Perjanjian Baru antara Tuhan dengan Petrus dan ada satu orang ya, dengan Cornelius ya kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Mereka berbicara, Tuhan nyampaikan sesuatu ke Petrus, Tuhan nyampaikan sesuatu ke orang itu, ke orang kafir itu, sampai akhirnya mereka berbicara tentang Tuhan. Kayak gitu. Itu kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang bercerita tentang Tuhan. Nggak melulu soal firman, tetapi kehidupannya sehari-hari. Makanya kalau Calvin itu kan bilang, kayak mana kita bisa kenal Allah? Kita bisa kenal Allah melalui apa yang diwahyukan atau firman, dan juga melalui apa yang Tuhan ciptakan. Jadi, jadi lewat ciptaan ini, kita bisa mengenal Tuhan. Ya, kita bisa mengenal kayak mana kebesarannya Tuhan. Itu pun jadi bahan pembicaraan. Kayak gitu ya. Makanya akhirnya kita jadi ngerti kayak mana menjalankan kesabaran itu. Kenapa kita bisa konsisten? Karena kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Ini kalau nggak salah kemarin kita bahas di KTK ya, tentang kayak mana uh, Yesus itu pun dia memperbandingkan ya antara makanan rohani dan makanan jasmani. Manusia hidup nggak hanya dari roti, tetapi juga dari firman Tuhan. Manusia hidup, ya manusia ya hidup ya, kehidupan di bumi ya, Dik, itu nggak hanya dari roti aja, tapi juga dari firman Tuhan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu kira-kira ya gambaran dari kesabaran tadi. Termasuk tadi kesabaran untuk mengerti kedaulatannya Tuhan, kesabaran pasif, atau yang kedua itu kesabaran aktif, yaitu untuk tekun mengerjakan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Tetapi di dalam ketaatan ini, ya tentu ada relasi dengan orang lain. Kesabaran di dalam relasi selalu berkaitan dengan pengampunan. Coba silahkan Fani, di Matius 18 ayat 23 sampai 35. Bisa dibaca? Matius 18 ayat 23 sampai 35. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Matius 18 ayat 23 sampai 25. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Sampai 35, Dik. 35. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, ya. Nah, dari situ kan di ini kemarin udah pernah ada Bang bahas sedikit ya. Jadi kayak mana akhirnya seorang tuan itu pun digambarkan sebagai Tuhan, ya. Jadi itu adalah seorang tuan yang sebenarnya adalah Tuhan, yang sampai akhirnya Tuhan itu kan dia punya standar yang tinggi ya. Jadi ketika orang itu berutang, dia minta biar dia dijual, dirinya itu dijual sama anak-anaknya dan istrinya. Seperti itu. Tapi akhirnya dia mohon-mohon dan permohonannya itu didengarkan. Maka akhirnya utangnya itu dilunaskan oleh Tuhan. Itu ada sebanyak 6.000 ya, 6.000 dinar. Lalu akhirnya ya dia bersuka cita mendengarkan itu, tetapi dia nggak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia justru menuntut orang lain biar membayar utangnya. Inilah orang-orang yang nggak tahu diri ya. Dia udah diampuni, tetapi dia nggak mengampuni. Tuhan udah panjang sabar kepada dia, tetapi dia nggak panjang sabar kepada orang lain. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwa di dalam konsep kesabaran, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya tadi, sampai karena orang itu nggak mampu, orang yang pertama itu ya, orang yang pertama tidak mampu membayar hutangnya, makanya Tuhan itu bilang apa? Tuhan itu bilang, juallah dirimu beserta anak-anakmu dan beserta istri dan anak-anakmu. Artinya seluruh kehidupannya itu harus diserahkan menjadi budak atas tuan tadi. Itu ya. Jadi hidupnya itu sebenarnya seharusnya udah dibeli kayak gitu. Dia nggak punya apa-apa lagi, dia harusnya menjadi budak. Tapi akhirnya dia memohon sampai akhirnya hutangnya itu dilunasi. Tetapi sebaliknya dia nggak melakukan hal yang sama. Padahal hutangnya orang lain ke dia itu nggak terlalu besar, kayak gitu ya. Hutangnya orang lain itu nggak seharga atau nggak sebesar diri dari orang miskin itu kepada orang yang jahat tadi. Nah, cuma dia beranggapan bahwa kayak sama ya keadaan yang dia derita itu kepada Tuhan. Seakan-akan hutangnya kepada Tuhan itu sama besarnya dengan hutang orang lain kepada dirinya. Itu tentu salah besar ya. Makanya di dalam kesabaran kita harus mengerti posisi diri kita sebagai orang yang sangat berhutang besar kepada Tuhan dan menyadari bahwa kesalahan atau bahkan hutang atau bahkan dosa orang lain kepada kita itu nggak seberapa. Itu sangat kecil. Kalau adik-adik baca Katekismus Heidelberg, kenapa ya ada penghukuman, ada murka Allah atas neraka? Kemarin ini udah ada kita baca, kalau adik-adik ingat. Kenapa ada murka Allah atas neraka? Murka Allah kepada manusia melalui neraka. Kenapa? Karena kita berdosa kepada oknum tertinggi, maka kita layak mendapatkan penghukuman tertinggi, yaitu murka Allah, ya, melalui nyala api yang menyala-nyala. Kayak gitu. Karena kita berdosa kepada oknum yang tertinggi. Jadi sesama kita itu hanya melakukan kesalahan atau bahkan dosa yang kecil kepada kita. Karena mereka hanya melakukan suatu dosa kepada oknum yang terbatas, yaitu sesamanya sendiri. Jadi dengan menyadari hal itu harusnya kita rendah hati. Ya. Dan betapa kita harus punya kewajiban untuk mengampuni sesama kita. Karena kesabaran itu nggak lepas dari pengampunan. Seperti itu. Ya, dan menyadari status kita sebagai orang yang sangat berdosa. Nah, kesabaran manusia muncul ketika kita sadar bahwa dosa kita yang sangat-sangat besar sudah diampuni oleh Tuhan. Kemudian, dengan mengetahui bahwa dosa sesama kepada kita selalu lebih kecil daripada dosa kita kepada Tuhan. Dan sudah selayaknya lah kita sabar dan mengampuni sesama. Karena dosa kita itu jauh lebih besar aja pun udah diampuni oleh Tuhan. Ya apalagi lah dosa orang lain kepada kita, harusnya kita dengan senang hati untuk mengampuni.
Jadi ini tadi ya, ketika kita ternyata kok aku belum bisa ya Bang, berarti belum ada pertumbuhan ya. Kita perlu belajar itu untuk uh, semakin tahan uji ke depannya. Oke, terakhir, hati-hatilah dengan kesabaran palsu. Ya harusnya sudah melayani tapi belum melayani. Ya, harusnya udah bisa lah jadi pemimpin rohani. Udah terlalu banyak firman yang didengar. Masa mengulang apa yang udah didengar pun nggak bisa. Kayak gitu ya. Terlalu takut bang, aku takut dinilai nggak tahu apa-apa. Padahal Tuhan udah mempersiapkan begitu lama. Gitu ya. Harusnya udah dewasa secara rohani, tapi nggak bisa tetap membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang pengajaran Kristen, mana yang bukan pengajaran Kristen. Kayak gitu ya. Jadi kesabaran palsu ini adalah beberapa contohnya misalnya kayak kemalasan. Ya karena apa ya? Karena kompromi. Jadi jadi malas itu bukan kesabaran. Paling enggak di takutnya ya. Iya kan Bang, masih banyak waktu. Iya betul masih banyak waktu. Tetapi takutnya kita jadi stuck. Ya nggak melakukan apa-apa. Paling nggak ada hal kecil yang bisa dikerjakan kayak gitu ya. Jadi kesabaran palsu itu misalnya kemalasan. Terus takutnya juga ya ada kesabaran palsu tadi kita bicara tentang ketekunan. Ketekunan artinya mengerjakan apa yang Tuhan mau, ya. Oh ini Bang yang lagi aku kerjakan ini tentang apa yang Tuhan mau. Padahal sebenarnya obsesif. Obsesif itu bukan ketekunan, jadi takutnya kita jadi menipu diri misalnya. Apalah ya contohnya ya. Eh, ini Bang, eh, aku harus udah tamat lah. Aku harus udah tamat lah sekian tahun kayak gitu ya. Kalau bisa orang lain 4 tahun, aku 1,5 tahun harus tamat Bang. Wih, untuk apa, Dik? Iya, ini ketekunan gitu, wujud dari ketekunan biar nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi sebenarnya yang jadi motivasi itu adalah biar dilihat orang lain, ya. Biar akhirnya diakui oleh orang lain kalau aku itu bisa, aku itu lebih dari orang lain. Makanya nggak heran ya, kita ini kan sebenarnya eh, manusia berdosa itu, dia pengen punya atau ngelihat orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Gitu. Dia agak kesal kalau ngelihat orang lain itu lebih tinggi gitu dari dia. Gitu. Nanti eh, ini deh, ini terjadi ada salah satu eh, suku pedalaman. Abang nggak usah bilang di daerah mana. Orang tua abang pernah ke situ, jadi pernah ada cerita dia. Mama abang cerita. Jadi ternyata di kampung itu, jadi di kampung itu kan ternyata rumah penduduk itu berhadapan-hadapan, ya gitu ya. Namanya pemikiran mereka juga sangat sederhana. Jadi nanti dilihatlah ada tetangganya di depan rumah itu udah punya rice cooker. Akhirnya dia juga akan beli lagi tuh nanti rice cooker yang baru. Terus nanti dia lihat misalnya ya, temannya itu beli AC. Nanti dia akan beli lagi yang terbaru itu, misalnya kulkas. Padahal di sana nggak ada listrik. Itu terjadi. Dan di dalam kehidupan kita, kita juga sering kayak gitu. Dan dan akhirnya ketika kita sadar, ih kok aku belum bisa-bisa ya, akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Orang lain lebih maju, wah, aku harus lebih maju lagi. Ya, aku nggak boleh lebih rendah dari dia. Wah, aku harus lebih tinggi lagi nih. Dia udah kayak gini sekarang. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya ada obsesif terhadap pengakuan orang lain mungkin. Itu bukan ketekunan. Karena di dalam ketekunan ada pengajaran, ada kerinduan terhadap Kristus gitu ya. Untuk semakin seperti dia. Itu kesabaran. Oke. Jadi ini juga ya, kompromi dosa karena banyak alasan. Misalnya karena stres, karena sakit hati mungkin akhirnya jadi kompromi. Misalnya kayak siapa? Kayak Joker misalnya ya, Joker. Karena kan kemarin waktu film-film Joker muncul kan ada pernyataan yang bilang, ternyata bisa kita simpulkan bahwa orang yang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Waduh, ini ini ya nggak benar ya. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Coba dia nggak tersakiti, maka dia akan baik. Waduh, ini orang yang
bisa dibilang kompromi terhadap dosa. Karena dia tersakiti, ya udahlah biarlah kayak gitu. Dia tetapnya ini, biarlah dia kayak gitu keadaannya untuk sementara. Kayak gitu. Enggak, gitu. Kita punya kewajiban untuk mengajar tadi ya, mengajar, mengingatkan, mengasih pengajaran. Atau misalnya ya, aku ini punya masalah keluarga, punya tuntutan, atau lagi sakit aku ini. Jadi boleh suka-suka aku. Kayak gitu. Ya, ada kayak tadi udah Bang bilang di awal. Dia lagi sakit, akhirnya nuntut. Itu mah minta ini, Pak, minta ini. Kadang ada juga kayak gitu ya orang lagi sakit jadi suka-sukanya. Itu nggak boleh. Termasuk sakit pun, ya orang yang menderita pun itu harusnya punya kemampuan untuk bisa mengerjakan bagiannya. Khususnya mengerjakan inilah ya, buah roh ini kayak gitu. Ya, ada sesuatu itu Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk bisa menyangkal diri. Seperti itu. Jadi alasan-alasan kayak ini seharusnya nggak membuat kita jadi kompromi. Itu adalah wujud dari kesabaran palsu. Tetap ada bagian untuk mengingatkan. Di samping kita juga harus harus tetap ini ya berpengharapan. Mengingatkan tetapi tetap ada pengharapan bahwa kasih itu harus lebih besar. Oke adik, itu yang bisa abang sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu silahkan boleh ditanya. Sedikit abang review. Ya kesabaran itu berbeda dengan yang ditawarkan dunia. Kita nggak menghilangkan emosi. Dan kesabaran dalam Alkitab itu ya tidak kompromi, tidak menghilangkan tanggung jawab dan bukan karena malas. Dan kita sadar bahwa orang Kristen itu dia harus bisa sabar dalam berbagai keadaan, dalam berbagai konteks karena justru di tengah-tengah kesulitan ya kita ini bisa muncul karena apa? Karena kita mempermuliakan Tuhan. Seperti itu. Jadi kesabaran Kristen itu dia meniru karakternya Allah ya. Allah yang panjang sabar, Allah yang berjuang kayak gitu ya, Allah yang uh, ini ya tahan menderita. Kita pun harusnya dipanggil seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita bukan kompromi dengan keadaan, tetapi akhirnya uh, kita ini harus menyadari bahwa ada panggilan Tuhan, agar akhirnya waktu yang Tuhan berikan itu bisa kita manfaatkan sebagai masa agar akhirnya kita bisa bertobat atau bahkan orang lain bisa bertobat. Dan kesabaran Kristen ada dua. Kalau menurut abang ini nggak bisa dipisahkan. Ya, kesabaran pasif dan kesabaran aktif. Mengerti kedaulatannya Tuhan dan mengerti tanggung jawab kita untuk mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu pun kesabaran ya. Kesabaran itu untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan motivasinya apa? Ya untuk semakin serupa seperti Kristus. Untuk bisa melupakan diri dan melayani Tuhan. Itulah motivasinya. Dan cara mempraktikkannya tadi ya. Ternyata dia didasari oleh firman Tuhan yang terus-menerus didengarkan. Dia nggak lepas dari relasi yang membicarakan Tuhan. Dia nggak lepas dari relasi untuk mengingatkan orang lain di dalam pengajaran. Dia nggak lepas di dalam ini ya membicarakan tentang Tuhan. Seperti itu. Nggak hanya firman, tetapi semua yang Tuhan ciptakan. Seperti itu ya. Jadi itu pun karena kesukaan, karena kerinduan dia. Nah, kesabaran di dalam relasi ya harus mengerti bahwa ada bagian juga kerendahan hati di dalamnya. Dan karena apa? Ya karena dosa kita yang besar itu sudah diampuni Tuhan. Dan dosa sesama itu kepada kita itu nggak seberapa. Jadi ketika kita terpanggil ya, atau punya apa lah ya banyak pergumulan, punya banyak problema dengan orang lain ya kita pun harusnya sabar terhadap mereka dengan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak sebanding dengan apa yang udah kita lakukan ke Tuhan. Di samping kita juga tetaplah perlu mengingatkan perlu. Oke ya, jadi ini tadi udah dan jangan uh, terjebak dengan kesabaran-kesabaran palsu yang mungkin kita buat sendiri. Mungkin kita obsesif sebenarnya ya, tapi uh, padahal nggak tekun kayak gitu. Ya takutnya apa ya kita jadi nggak menikmati atau bisa terluka atau bahkan ini ya. Ini deh, kenapa seringkali kita itu ada di posisi yang nggak tahu mau melakukan apa. Ada di posisi yang lagi terjebak, nggak mengerti kehendaknya Tuhan. Itu seringkali muncul karena kita nggak mengerjakan ketaatan-ketaatan kecil yang udah Tuhan kasih.
seperti itu. Sampai akhirnya kita nggak tahu nih, udah di mana posisi kita. Apa yang harusnya kita kerjakan sekarang. Seperti itu. Itu yang bisa Abang sampaikan lebih kurangnya. Silahkan kita diskusi. Oke, Dik. Mohon maaf kelamaannya. Ada yang mau bertanya? Biar nanti kita bagi grup diskusinya. Ada? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada, Dik? Mungkin case-case ya. Kayak mana mau sabar, orang lain nggak ada lagi di situ. Orangnya nggak ada lagi gitu. Tapi kita masih marah gitu ya. Kayak mana mau sabar kalau misalnya eh, keluarga kita yang kita sayangi itu udah melakukan sesuatu yang sangat fatal gitu ya. Ya mungkin eh, kakak kita, abang kita udah nikah. Tapi akhirnya dia nikah lagi tuh sama orang lain. Itu kayak mana mau sabar gitu ya. Di dalam keadaan yang kayak gitu. Ya, kayak mana mau sabar kayak gitu. Ke orang lain yang udah melakukan sesuatu yang sangat sangat nggak bisa lah gitu ya. Harus didisiplinkan gitu. Nggak bisa lagi nih harus cuma diingatkan. Oke lah, itulah abang tanya di. Misalnya ya, misalnya itulah ada keluarga kita, orang tua kita atau bahkan mama kita udah nikah, tapi akhirnya nikah lagi sama orang. Kayak mana caranya ya? Apa yang harus kita lakukan itulah dulu. Dik. Kayak mana sabar menghadapi dia? Apa yang harus kita lakukan menghadapi orang itu? Ada yang bisa? Ya bang akhiri aja lah ya, biar nggak kepanjangan nanti diriku. Oh, ya udah, tunggu dulu. Selesai. Ada dik, apa yang harus kita lakukan? Bunga mau coba? Misalnya itulah case-nya ya, ada eh, orang lah, misalnya orang lain lah, nggak jangan orang tua kita. Orang, dia udah nikah gitu, tapi akhirnya, ini orang gereja nih, orang gereja. Dia nikah lagi gitu. Temanmu misalnya. Hal-hal yang sangat privasi kayak gitu bang, ya balik lagi ke orangnya karena kan kita nggak bisa paksakan kehendak kita sama orang gitu. Oke, itu dari bunga ya. Yang lain, Angel, setuju deh. Yaitu hak dia gitu, privasi dia. Ya, sesuai dengan perikop kita hari ini, seharusnya kita menegur dia ya dengan kesabaran sama pengajaran yang Alkitab dia gitu. Tapi ya hidup ini kan pilihan juga kan Bang. Maksudnya jangan sebenarnya hidup kita harus Alkitabiah, tapi ada beberapa hal yang gimana ya bilangnya memang harus kembali lagi ke orangnya masing-masing. Beribu-ribu kali pun kita bilang pengajaran dengan sabar, tapi kalau memang dia nggak mau dengar, nggak mau terima dan memegang prinsip dan kemauannya, ya mau gimana lagi gitu ya. Sebenarnya nggak setuju, tapi gimana ya gitu. Oke, deh, ada yang mau ngasih tanggapan? Fani mungkin? Aku sama sih Bang kayak Bunga sama Angel kalau misalnya orangnya udah dikasih tahu, udah dibilangin, ya ya aku sebenarnya aku diamin aja lagi Bang. Ya, terserahmu mau gimana, yang penting aku udah ngasih tahu kayak gitu kan. Tapi ya kembali lagi didoakan dia supaya Tuhan yang bekerja gitu.
abang setuju di situ. Tapi poinnya terkait ini tadi ya, yang dibilang Angel terkait pengajaran. Itu artinya penting, Dik. Takutnya kita bisa loh. Karena gini, manusia ini adalah makhluk peniru juga ya, Dik. Kita ngelihat orang lain kompromi, kita bisa jadi kompromi juga. Makanya seringkali kan orang-orang untuk mengingatkan itu. Seringkali diingatkan hati-hatilah kamu biar kamu nggak jatuh juga seperti mereka kayak gitu ya. Jadi itu makanya kita perlu mengingatkan sejak awal. Itu poinnya adalah pengajaran tadi ya. Jadi ingatkan kayak tadi ya, dua di bawah empat mata dengan orang lain. Kalaupun nggak bisa ya udah, kesabaranku dengan dia itu udah selesai. Gitu kira-kira tanggung jawabku sebagai orang yang terpanggil untuk mengingatkan dia ya udah selesai. Oke ya. Ya selebihnya abang sependapat sama yang lain ini. Ada yang lain, case-case yang lain mungkin? Mau Bang? Silakan, Dik. Iya, jadi mau bertanya gitu Bang. Mau minta pandangan. Eh, Sebenarnya hampir sama sih Bang dengan yang pertanyaan abang pertama kan yang aku jawab itu eh, yang ku yakini memang kesabaran itu berbicara tentang ketekunan gitu. Cuman aku mau sebenarnya agak ini Bang, agak gelisah juga kan di pekerjaan kemarin. Bukan kemarin sih, tapi sebulan ini gitu. Jadi kan di kerjaan itu kan ada anak magang. Jadi dari Universitas Prima. Jadi mereka magang di kantor kita, ada 4 orang. Terus sebenarnya berdoa juga sih bagi mereka gitu Bang. Artinya gimana ya mereka setelah keluar dari sini itu ada perubahan gitu. Jadi kemarin udah coba berdoa terus akhirnya punya kesempatan untuk pelan-pelan masuk ke Injil gitu. Akhirnya aku beritakan tentang Kristus lah gitu sama mereka. Cuman memang responnya beragam. Ada yang ngetawain, ada juga pokoknya ada beberapa lah yang ngetawain dan kayak apa ya Bang, kayak menganggap apa yang aku bilang itu nggak terlalu perlu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi em, itu sih Bang. Jadi sebenarnya cuman sekali itu aja lah kami bincang-bincang tentang kayak tadi yang kita bahas ini tentang Tuhan gitu kan. Harusnya kan eh, apa sih namanya konsistensinya akunya harus lebih lebih besar gitu mengomongkan itu. Tapi kenapa aku nggak konsisten melakukan itu? Sebenarnya gara-gara ini Bang. Gara-gara waktu itu eh di awal Juni kemarin adalah masalah gitu kan dari mereka. Sebenarnya nggak dari Juni sih, tapi dari awal mereka masuk sebenarnya kami melihat mereka ini bukan orang-orang yang cukup disiplin gitu Bang. Mulai dari tidak pernahnya datang secara on time, terus sopan santun juga sangat kurang gitu kan Bang. Terus juga gairah dan semangat untuk mau belajar itu juga sangat kurang sekali dari mereka. Jadi um, aku yang cuman sendiri di situ staff melihat mereka yang nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, bahkan mereka berani tidur-tiduran begitu Bang di kantor, terus main HP, terus kalau main HP juga kayak nonton TikTok atau Instagram juga berani gitu Bang di depan aku, suaranya gede-gede gitu padahal lagi jam kerja. Terus um, apa ya kayak dari segi sopan santun kakinya diangkat gitu kan di kantor gitu kan sehingga kemarin juga ada yang sempat melawan sama pimpinan gitu kan anak magang sehingga aku jadi kurang respect gitu bang sama mereka. Nah akhirnya yang kulakukan adalah uh, diam gitu bang, artinya aku nggak terlalu banyak komunikasi sama mereka dan komunikasi itu kalau ada perlu sehingga aku hanya bisa menjangkau yang menurutku bisa lah untuk dijangkau ada 1 orang gitu bang, jadi dia ini cukup cukup baik dan cukup taat lah gitu. Nah apakah sikapku yang jadinya kayak nggak peduli gitu bang itu gimana sih menurut abang menanggapi situasi yang kayak gitu karena cukup cukup menjadi bebanku sih saat itu bang, jadi satu satu tempat dengan orang yang
nggak punya semangat belajar, nggak sopan, dan nggak ada etika lah gitu Bang. Itu sih Bang. Oke, Dik. Yang pertama ya terkait ini ya, Dik, terkait identitas. Maksudnya eh, ini ya, kalau kata Kuiper misalnya ya, itu dia kan membagi konsep ruang publik dengan ruang privat. Artinya eh, ada ruang di mana akhirnya berlaku secara general, itulah ruang publik. Tetapi ruang privat adalah ruang di mana Injil itu bisa dinyatakan secara bebas kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gereja itu atau apa ya, sebelum kita ini ya, abang ngibaratin persekutuan orang percaya itu kan adalah tubuhnya Kristus ya, tubuhnya Kristus gitu. Dan itu adalah definisi sederhana dari gereja, dari orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Nah, makanya kalau dalam konsep gereja itu kan sebelum masuk ke gereja itulah katekisasi, pengajaran. Jadi kita nggak hanya menerima sebenarnya, tetapi membimbing, mendidik, kayak gitu. Jadi institusi itu kita bukan hanya eh, eh, ini ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang abang tahu, mereka nggak hanya merekrut guru, sampai akhirnya guru itu jadi kerja di situ langsung gitu. Sekalipun mereka udah S2, S3, enggak. Tetapi mereka juga perlu mendapatkan katekisasi, itu diajari gitu ya, dibimbing, dilatih gitu, disampaikan disiplin-disiplin yang ini yang bisa jadi ingat-ingatan dalam hidup mereka. Jadi institusi itu harusnya nggak langsung menerima, tetapi ada pembekalan, katekisasi, ada persiapan kayak gitu ya sebelum kerja, sebelum masuklah ke dalam magang-magang itu. Apalagi kita konteksnya adalah pelayanan. Kamu nggak tahu apakah itu ada atau enggak ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, ini ya, Dik, kita lebih baik sejak awal dikenal sebagai orang yang benar gitu dibanding di akhir kita jadi berjuang mati-matian untuk mengingatkan kayak gitu. Lebih baik di awal kita disadari orang sebagai orang yang percaya daripada belakangan, karena itu akan berdampak kepada respon orang setelah itu. Seperti itu. Nah, eh, kayak gitu deh. Jadi kalau sampai akhirnya kayak gitu, ya inilah tegurlah kalau salah, ingatkanlah kayak gitu. Ajarilah, ajarilah di katekisasi itu perlu gitu. Sebelum akhirnya dia diterima sebagai komunitas orang percaya dalam gereja. Bimbingan itu perlu kayak gitu. Dan kalau salah ya tegur, sederhana itu sih. Atau kayak mana, Dik? Berbeda yang adik atau sulit ya konteksnya di lapangan. Tapi intinya Iya katekisasi Bang. itu di awal perlu ingatkan langsung. Iya Bang. Jadi kalau sebenarnya sulit sih Bang di kondisi di lapangannya karena itu tuh direktur operasional kami dari awal udah wanti-wanti apa peraturannya, bagaimana harusnya kalian bla bla bla. Cuma emang kalau untuk yang kayak abang bilang tadi katekisasi itu kayak semacam di training gitu lah ya bang. Emang nggak ada gitu. Terus kalau teguran juga ya bang, kayak apa ya bang? Kayak kita tuh bicara sama batu gitu loh bang. Emang nggak masuk ke otak dan hatinya gitu loh bang, kira-kira bang. Jadi aku udah pernah bang sekali gitu kan, waktu dia melawan sama di Robsnya, aku coba santai aja bang sebenarnya ngomong sama dia. Kenapa ya dia bisa ngomong kayak gitu? Terus kayak dia mau makan aku gitu loh bang matanya bang. Kayak iya kayak ngeri lah bang pokoknya. Jadi mulai dari situ kayak kayak kurang respect bang jadinya sebenarnya. Jadi salah tadi pas kita belajar ini kayak bener nggak ya yang aku kerjain selama ini. Terus ada lagi kemarin satu orang aku bilang ini gitu kan. Terus kayak apa ya bang? Kayak nggak masuk gitu loh bang. Bener-bener kayak susah gitu bang. Gitu lah bang kira-kira. Sampai di ropsnya itu kayak udah
dia juga kayak udah kayak mau bukan lepas tangan sih, tapi kayak udah nggak peduli. Bahkan katanya mau keluarkan aja orang itu semua katanya. Udah nggak ada disiplin, nggak ada niat belajar, terus nggak ada lagi sopan santunnya gitu bang. Gitu sih bang. Oke, Di, makasih. Itu makanya ya, di awal itu, Di, sebelum ini ya, ini kita perlu belajar juga secara institusi ya, Di. Motivasi, apa ya, eh, surat motivasi itu perlu ada. Surat motivasi, ada nggak itu diminta? Atau ini kayak mana ya, kenapa bisa mereka magang? Di? Ini ada ini bang. Jadi mereka tuh kan ada Motivasinya apa? program MBKM, Kampus Merdeka kan bang. Hmm, Jadi mereka disuruh cari tempat magang, di mana nanti tempat magang itulah yang ngasih nilai ke mereka. Makanya kemarin kami ada MOA kan sama mereka. Nah itu untuk itu bang. ya lah, Di, ini jadi kayak inilah ya, permagangan-permagangan masa kita itu gitu, masa mahasiswa. Ya harusnya beda sih kita secara institusi ya, di awal itu harus jelas. Paling nggak, eh, inilah ya, surat motivasinya dia apa, bersedia nggak ya dengan peraturan yang seperti ini kayak gitu. Abang takutnya kita berorientasi sama agenda atau program yang terlalu banyak, kita butuh orang, akhirnya dibiarin gitu. Padahal ya kayak gitu, itu resikonya. Jadi, atau ada yang lain ngasih saran mungkin sebelum selesai. Tapi itu ya, di awal itu perlu lah tegas di secara institusi maksudnya. Iya, satu lagi bang, sekali lagi bang. Iya sih bang, benar. Kan aku kan selama ini kan yang jadi orang yang memantau lah gitu kan bang, karena aku sendiri yang di sana. Eh, Terus aku kan sering komunikasi sama di Ropsnya. Jadi aku kasih tau lah mereka kayak mana tingkahnya bla bla bla. Jadi sebenarnya bang bener yang abang bilang tadi. Jadi kayak direktur utama kami itu orangnya apa ya bang, terlalu menggebu-gebu bang terhadap sesuatu. Jadi pas dibilang ada ini, ada mahasiswa mau magang, oh langsung dibuat nih bang, cepet harus jadi gitu. Makanya itu juga yang kemarin kami bahas sama di Rops, bang, aku sebut lagi namanya, karena bang Lindungnya itu terlalu semangat kali, langsung dibuatnya ini, nggak dipikirin dulu, nggak dilihat ini, nggak sesuai prosedur jadinya. Akhirnya inilah kayak kita yang jadi terbeban gitu sama keberadaan mereka kayak gitu. Memang dari awalnya sih bang udah salah gitu bang.